轻易又如何？ Hai guys, kembali lagi bersama Anitor ID Channel. Halo para pecinta Donghua. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita spoiler Tales of Herding Cats episode 89. Disclaimer ya, saya membuat alur cerita ini berdasarkan versi novelnya. Jadi, jika ada sedikit perbedaan, diharap maklum. Chinmu menatap dengan mata terbelalak, sangat terkejut. Ia merasakan perasaan aneh dan campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tepat saat itu, cahaya pedang itu menghindarinya dan langsung menuju jantung Foxin, menembus tengkoraknya. Sekalipun ia ingin menghentikannya, ia tidak akan sempat. Tujuan dari kilatan pedang yang tiba-tiba ini adalah untuk membunuhnya, sang guru sekte iblis surgawi. Namun, ketika ia berbenturan dengan Foxin, ia telah menggunakan sutra Mahayana Rulai, sehingga sinar budanya melesat ke langit. Sementara Foxin telah menggunakan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, yang memberinya sifat iblis yang keras. Pemilik pedang terbang itu berada lebih dari 1 mil jauhnya dari mereka, jadi dengan cahaya bulan yang redup, dia hanya menerbangkan pedang itu berdasarkan sinar yang dilihatnya dari jauh, dan merenggut nyawa Foxin. Para pengawal putra mahkota tentu saja memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan menguasai teknik pedang ortodoks. Terlebih lagi, Foxin sudah terluka parah oleh Chinmu, sehingga ia kehilangan nyawanya begitu saja tanpa alasan. Di samping batu batas, Kilinaga menatap seekor rusa. Sebelum kedua makhluk aneh itu sempat memulai pertarungan, pertempuran telah berakhir. Rusa itu menghela nafas lega ketika melihat Chinmu tidak membunuh Foxin. Namun yang mengejutkannya, cahaya pedang muncul entah dari mana. Kejadian itu begitu tiba-tiba, sehingga rusa itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Sosok-sosok itu mulai terbang di atas, dan Chinmu tanpa ragu kembali ke atas naga kilin. Ketika rusa itu melihat kematian Foxin, pikirannya menjadi sangat kacau, dan makhluk itu kewalahan oleh aura kilinaga. Chinmu melompat ke punggung tunggangannya, dan kilinaga itu segera melarikan diri dari tempat kejadian, sementara awan api tumbuh di bawah kakinya. Salah seorang pengawal putra mahkota mendekati batu pembatas dan mencabut pedang terbangnya dari tengah alis Foxin. Saat bersiap memenggal kepala Foxin, dia sedikit terkejut karena kepala tersebut tidak memiliki rambut. Saat para pengawal lainnya bergegas mengejar, mereka kebingungan ketika melihat orang yang dikira Fauzi menunggangi Kilinaga untuk melarikan diri, sementara rusa yang menjaga biara guntur agung berdiri tak bergerak. Chinmu menoleh ke belakang, dan ia tersenyum ke arah para pengawal putra mahkota di bawah sinar bulan, membuat hati mereka jatuh ke jurang. Para pengawal putra mahkota merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin saat mereka memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena orang yang menunggangi Kilinaga itu adalah master sekte iblis surgawi, hanya ada satu orang yang mungkin terbaring di sana di bawah batu pembatas. Mereka menolehkan leher mereka yang tiba-tiba kaku, dan melihat pengawal dengan pedang berdiri tak berdaya. Ia mengulurkan tangannya untuk mencoba menghalangi lubang pedang di jantung alis Foxin, tetapi sia-sia. Ia berdiri, berpikir untuk menyeret tubuh itu pergi, tetapi kemudian melihat rekan-rekannya yang lain ketika ia menolehkan kepalanya. Pengawal ini kehilangan akal sehatnya, dan berbalik untuk melihat mayat Foxy di bawah batu batas sebelum kembali menatap pengawal lainnya. Kepanikan melanda para pengawal ketika mereka menyadari betapa dalamnya masalah yang telah mereka ciptakan. Salah seorang di antara mereka hampir tak mampu menahan gejolak emosinya, menyadari bahwa mereka semua datang bersama, dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas kematian Fauzi. Ancaman dari putra mahkota tergantung di atas kepala mereka semua seperti pedang yang siap jatuh. Di tengah kebisuan yang mencekam, salah satu pengawal akhirnya menyuarakan jalan keluar yang gelap, membakar jasad korban hingga tak bersisa, menghapus setiap jejak bukti, lalu mengalihkan tuduhan kepada pemimpin sekte iblis surgawi. Nama pemimpin ini sudah terlanjur ternoda oleh berbagai aib, sehingga satu tuduhan lagi dianggap tidak akan mengubah apapun secara berarti. Namun, tepat ketika rencana itu mulai mendapat persetujuan diam-diam, seseorang menyadari keberadaan seekor rusa yang berdiri tak jauh dari tempat kejadian. Binatang itu menjadi saksi bisu atas seluruh peristiwa tersebut. Setiap pasang mata berpaling ke arah hewan itu bersamaan,
dan dalam sekejap, keputusan dibuat tanpa perlu kata-kata panjang. Rusa itu harus dibungkam sebelum kebenaran sempat bocor kemanapun. Mereka segera bertindak, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari sarungnya, turun dari langit seperti hujan pedang yang mengincar rusa. Tubuh rusa bergetar saat hewan itu memperlihatkan wujud aslinya yang puluhan kali lebih besar. Rusa itu menantang hujan pedang dan menyerang kelompok itu, mengabaikan pedang-pedang yang terbang. Pedang-pedang itu bisa menusuk kulitnya, tetapi tidak bisa melukai organ-organnya. Suara dentuman keras terdengar ketika tanduk rusa yang besar menusuk 2 orang dan membanting mereka ke batu pembatas. 2 orang lainnya segera terbang pergi, tetapi rusa ini bukanlah makhluk aneh yang tidak biasa. Ia memiliki wajah kuda, kuku sapi, ekor keledai, dan tanduk rusa. Setelah mendengarkan Dharma Biara Guntur Agung selama hampir 200 tahun, ia telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Rusa itu menggelengkan kepalanya, dan tanduk rusa berhamburan keluar. Salah satu tanduk menembus dada seorang pria, memaku tubuhnya ke tanah. Sementara itu, rusa itu mengejar orang lain dan menginjak-injaknya hingga mati. Makhluk aneh itu kemudian menggelengkan kepalanya, dan tanduk rusa itu kembali ke kepalanya. Setelah melihat kembali mayat Fauzi di bawah batu batas, rusa itu berbalik dan berlari kembali ke biara Guntur Agung. Tak lama kemudian, langit menjadi cerah, dan beberapa biksu tua datang ke tempat batu batas di bawah rindangnya matahari terbenam. Para biksu tua itu mengamati situasi dengan ekspresi muram. Salah seorang di antara mereka mengamati luka pada jasad itu dengan seksama dan menyimpulkan bahwa luka pedang tersebut berasal dari senjata para pengawal putra mahkota, bukan dari keahlian tempur sekte iblis surgawi. Namun di balik kejelasan itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar. Rulai sedang menggodok rencana agung bersama putra mahkota. Sebuah rencana untuk mengubah dinasti dan memulihkan tatanan yang telah lama goyah sejak reformasi Kaisar Yan Feng. Kematian Fauzi, jika diketahui dengan cara yang sesungguhnya, berpotensi menghancurkan segalanya. Para arhat dari balai para arhat bersepakat dalam diam. Kepergian Fauzi dipandang bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai pembebasan dari belenggu duniawi. Yang tidak boleh terjadi adalah kebenaran itu sampai ke telinga Rulai maupun putra mahkota. Maka, dirancanglah sebuah kebohongan. Pemimpin sekte iblis surgawi yang akan dipersalahkan. Dikisahkan bahwa Fauzi telah mengusir sang pemimpin sekte dari biara dengan niat baik, namun dibalas dengan serangan mendadak di atas batu batas yang merenggut nyawanya. Para pengawal yang mencoba mencegahnya pun diklaim telah gugur di tangan yang sama. Keberatan muncul dari salah satu arhat yang menegaskan bahwa seorang biksu tidak sepatutnya berdusta. Namun sebelum perdebatan meluas, biksu beralis panjang bernama Changmei melangkah maju dan menyatakan kesediaannya menanggung beban kebohongan itu seorang diri. Setelah menyampaikannya, ia berjanji akan meninggalkan biara dan kembali ke kehidupan biasa. Demi masa depan biara Guntur Agung, ia rela mengorbankan nama baiknya yang telah dijaga selama lebih dari 2 abad. Para biksu lainnya memberi hormat dalam keheningan yang penuh rasa. Setibanya rombongan arhat di biara, Rulai tua baru saja menyelesaikan perundingannya dengan putra mahkota. Ia mengantar sang putra mahkota pergi sembari mengingatkan bahwa ibu kota tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin terlalu lama, mengingat kondisi kaisar yang semakin memburuk. Putra mahkota menerima nasihat itu dan bersiap untuk segera kembali. Changmei tampil pada saat itu juga dan menyampaikan laporan palsu tersebut di hadapan keduanya. Putra mahkota meluapkan kemarahannya. Ia tidak menyangka pemimpin sekte iblis surgawi berani bertindak sejauh itu, membunuh Fauzi sekaligus para pengawalnya tanpa rasa takut. Rulai tua memandangi para arhat yang menunduk dalam diam, tanpa ada satupun yang berani menatap balik. Dengan nada yang tenang namun syarat makna, Rulai tua menyanggupi untuk menangani persoalan pemimpin sekte iblis surgawi dan mempersilahkan putra mahkota kembali ke ibu kota tanpa perlu mengkhawatirkan urusan ini. Kemudian ia berpaling kepada Changmei dan menyebutnya dengan nama, menanyakan sudah berapa lama sang biksu mengabdi di balai para arhat. 209 tahun, jawab Changmei. Rulai tua menanggapinya dengan janji. Setelah persoalan ini tuntas, ia akan mengizinkan Changmei kembali ke kehidupan normalnya. Changmei terdiam, terguncang. Ia mengangkat kepala untuk menatap Rulai tua. Namun sang pemimpin tertinggi biara itu telah berbalik, melanjutkan percakapan dengan putra mahkota, seolah tidak ada yang luar biasa terjadi.
Putra mahkota pun menuruni gunung dengan pikiran yang penuh, menyimpan dalam hati satu kesimpulan. Rulai adalah sosok yang jauh lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Setelah seluruh urusan di biara diselesaikan, Changmei menuruni gunung dengan hati yang bercampur aduk. Dalam benaknya, bergolak satu kesadaran yang dalam. Rulai tua telah memahami segalanya tanpa perlu diucapkan, dan justru karena pemahaman itulah, sang pemimpin biara mengizinkan kepergiannya tanpa satu kata perdebatan pun. Kebijaksanaan semacam itu, batinnya, adalah pencapaian yang tidak akan pernah mampu ia raih dalam hidupnya. Maka ia membulatkan tekad untuk memanfaatkan sisa hidupnya di luar biara demi memberikan lebih banyak bakti kepada biara Guntur Agung dengan cara yang berbeda. Belum jauh ia melangkah, sebuah suara turun dari langit memanggilnya. Di atas sana, sebuah kapal terbang mewah melayang diam, dan di haluan kapalnya berdiri putra mahkota yang mengulurkan undangan. Changmei terbang ke atas dan mendarat di geladak kapal, lalu membungkuk memberi hormat. Ia menyampaikan bahwa dirinya kini bukan lagi seorang biksu, bahwa marga aslinya adalah Su, namun ketika hendak menyebut nama sekulernya, ia terhenti. Lebih dari 200 tahun berlalu tanpa nama itu pernah terucap, hingga nama itu sendiri telah luruh dari ingatannya. Ia hanya bisa tertawa getir atas kenyataan itu. Putra mahkota menawarkan sebuah nama, Su Changmei, perpaduan antara marga dan jejak masa lalunya sebagai biksu. Nama itu diterima dengan rasa syukur. Ketika Su Changmei bertanya apa maksud putra mahkota menahannya, jawabannya langsung tertuju pada satu nama, pemimpin sekte iblis surgawi. Putra mahkota menguraikan betapa berbahayanya sosok tersebut. Bahkan Sunan Tua telah jatuh tanpa meninggalkan jejak akibat tipu dayanya. Ketika perguruan tinggi kekaisaran tengah libur dan pemimpin sekte itu hendak kembali seorang diri ke reruntuhan besar, putra mahkota telah menggerakkan para ahli dari seluruh penjuru untuk menghadangnya, namun ia tetap lolos. Lebih dari itu, kabar yang kemudian masuk semakin mengkhawatirkan. Luen Su dari sekte logika miskin, pengembara King Yu, Arhat Pushan, Taoin Kuye, hingga Taois King San semua telah tewas di tangannya. Nama terakhir itu menghantam batin Su Changmei dengan keras. Taois King San adalah seorang praktisi sejati alam hidup dan mati, seorang ahli yang kemampuannya setara dengannya. Kenyataan bahwa tokoh sekaliber itu pun tidak mampu bertahan, membuat Su Changmei terdiam dalam keprihatinan yang dalam. Putra mahkota tidak bermaksud mendesak. Ia justru menawarkan waktu, mengajak Su Changmei kembali ke ibu kota untuk merancang segalanya dengan matang tanpa tergesa-gesa. Su Changmei menyetujuinya, menegaskan bahwa kematian Fuzi adalah utang yang harus dibayar. Putra mahkota mengangguk, namun ambisinya ternyata lebih besar dari sekedar pembalasan dendam. Ia tidak hanya menginginkan kepala sang pemimpin sekte, ia menginginkan kemusnahan total sekte iblis surgawi hingga ke akar-akarnya. Sebuah tujuan, lanjutnya, yang ia yakini akan mendapat restu penuh dari biara Guntur Agung tanpa perlu diminta. Sebagai imbalan atas kesetiaan Su Changmei, putra mahkota berjanji bahwa setelah ia naik tahta, Su Changmei akan diberi izin untuk mendirikan sekte dan biaranya sendiri, sebuah jalan baru menuju kedudukan seorang Buddha di luar tembok biara yang lama. Sementara itu, di sekte Dao Gunung Gio Kosong Kunlun, ketenangan sore itu tiba-tiba terpecah ketika seorang murid berlari tergopoh-gopoh menemui guru Dao dengan napas tersengal. Ia menyampaikan kabar bahwa Rulai tua telah tiba untuk berkunjung. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut sang guru hanya satu, berapa orang yang datang? Ketika murid itu menjawab hanya seorang diri, Dao tua menghembuskan napas lega. Kunjungan seorang diri bukanlah pertanda permusuhan. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk menyambut tamunya sendiri. Tidak lama berselang, kedua tokoh agung itu duduk berhadapan setelah mengusir semua pengikut dari ruangan. Rulai tua tidak membuang waktu dengan basa-basi. Ia langsung menyebut bahwa dirinya telah bertemu dengan putra mahkota. Hati guru Dao tua bergetar halus mendengarnya. Ia menyampaikan pandangannya dengan jujur bahwa putra mahkota bukanlah calon penguasa yang bijaksana, berbeda jauh dari kaisar yang sedang berkuasa. Rulai tua tidak membantah, justru ia membalik argumen itu. Kemampuan kaisar yang terlalu pandai memerintah itulah yang menjadi akar dari bencana yang tengah melanda. Ia menunjuk pada badai salju yang sedang menghimpit rakyat jelata hingga batas ketahanan mereka, lalu bertanya, apakah guru Dao menginginkan bencana yang lebih dahsyat lagi? Ia kemudian menyinggung catatan dari era yang oleh pihak Buddhisme disebut sebagai era kekosongan kaisar berkabung. Guru Dao tua mengangguk pelan.
Sekte Dao menyebut era yang sama dengan nama berbeda, era Kaisar Pendiri, dengan malapetakannya yang dikenal sebagai malapetaka Kaisar Pendiri. Catatan tentang kehancuran kerajaan ilahi yang makmur itu telah ia baca, dan gambaran tentang makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya musnah menjadi abu, masih membekas dalam benaknya hingga kini. Kekhawatiran atas pengulangan tragedi serupa tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Setelah jeda yang panjang, ia melanjutkan, pelajaran yang diambil Sekte Dao dari bencana itu adalah kesederhanaan, negara kecil dengan penduduk sedikit, yang tidak menggantungkan diri pada orang-orang suci berpengalaman, justru mampu hidup tentram dan bahagia tanpa beban. Tatanan kecil yang berjalan sesuai dengan garis sekte masing-masing, tanpa ambisi yang melampaui batas, itulah yang dianggap ideal. Rulai Tua menyimpulkan dengan tegas, dibutuhkan seorang kaisar baru. Kematian seorang kaisar jauh lebih ringan harganya dibandingkan kematian seluruh makhluk hidup. Guru Dao meliriknya dari sudut mata dan bertanya dengan nada datar, apa yang telah dijanjikan putra mahkota sebagai imbalan. Rulai Tua menggeleng, ia tidak meminta apapun. Guru Dao menatapnya sejenak, lalu tersenyum dan menyatakan bahwa ia percaya. Ia kemudian bangkit berdiri. Pedang Dao miliknya, ujarnya, sudah lama tidak pernah dihunus. Ia ingin tahu, apakah bilah itu masih cukup tajam untuk menumbangkan seekor naga sejati. Rulai Tua ikut berdiri dan menunduk dalam-dalam, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesediaan sang kakak senior untuk turut melangkah. Saat Jinmu melanjutkan perjalanannya, ia melihat kehancuran yang disebabkan oleh bencana. Ada orang-orang yang kelaparan di mana-mana, tragedi kecil dan besar muncul di mana-mana, dan wabah penyakit merajalela. Jika dibandingkan dengan wilayah damai Biara Guntur Agung, tempat-tempat ini hanyalah neraka. Untungnya, ada banyak mahasiswa dan siswa sekolah dasar yang mengirimkan bantuan medis untuk menekan wabah tersebut. Jika tidak, bencana itu akan menjadi jauh lebih parah. Guru Kekaisaran telah membangun banyak sekolah dasar dan perguruan tinggi untuk menggantikan sekolah swasta, dan mereka menunjukkan nilai mereka pada saat itu. Meskipun kekuatan masing-masing cendekiawan ini lemah, mereka sangat mengagumkan jika bersatu. Mereka setara dengan banyak sekte kecil. Jinmu melihat para perwira bersama anak buah mereka membasmi iblis dan monster yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan yang lebih besar. Bupati bahkan secara pribadi menjaga wilayah tersebut dan menasihati para imigran untuk kembali ke rumah besar karena ransum yang dikirim kaisar untuk bantuan bencana akan segera diangkut. Bahkan ada beberapa murid sekte Dao dan Buddhisme yang membantu korban bencana, tetapi mereka lebih bersifat santai. Dibandingkan dengan kekuatan kekaisaran, jangkauan mereka terbatas, dan mereka hanya akan membantu dimanapun mereka berada. Beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan ajaran mereka dan melahirkan banyak aliran sesat, tetapi semuanya tidak matang. Bencana alam sebesar ini tidak mungkin menghancurkan kerajaan sebesar ini, pikir Jinmu dalam hati. Tanaman baru sudah ditanam, jadi selama mereka menunggu hingga musim panen, rakyat akan tenang. Waktu terjadinya bencana ini di Kekaisaran Yangkang sangatlah aneh. Bencana ini terjadi tepat setelah seluruh kekaisaran dilanda kekacauan dan sebagian besar persediaan makanan telah habis akibat peperangan. Dengan tambahan bencana salju ini, hal itu cukup untuk mengguncang fondasi kekaisaran. Aku ingin tahu, apakah guru kekaisaran telah kembali ke istana? Apakah kaisar masih mengirimkan bantuan bencana? Selain itu, dari mana datangnya bencana alam ini? Ini bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh tempat-tempat suci seperti Sekte Dao dan Biara Guntur Agung, melainkan membutuhkan kekuatan dewa. Jinmu mengangkat kepalanya untuk menatap langit dengan curiga. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa surga menginginkan bencana menimpa Kekaisaran Yangkang? Untuk ajaran ortodoks tentang para dewa di dunia manusia, sebelum Yangkang, dunia ini diperintah oleh sekte-sekte yang membentuk negara-negara dengan berbagai ukuran. Beberapa sekte ini memiliki warisan dan legenda kuno yang mengatakan bahwa mereka diciptakan oleh para dewa. Dalam hal ini, apakah karena ajaran ortodoks para dewa di dunia manusia sedang dimusnahkan oleh Kekaisaran Yangkang yang membuat para dewa marah dan mengirimkan bencana alam seperti itu? Ataukah mungkin ada alasan yang lebih mendalam di balik ini? Jinmu menemukan beberapa murid sekte iblis surgawi dan melakukan beberapa penyelidikan. Sekte Iblis Surgawi saat ini mengikuti arahan pihak berwenang untuk mengirimkan bantuan bencana, dan sebagian besar murid dalam sekte tersebut telah dimobilisasi meliputi seluruh wilayah.
Para ketua aula dari tiap aula juga menyumbangkan uang dari kantong mereka sendiri dan semuanya sudah kehabisan uang. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 89 Tales of Herding Cats. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode berikutnya. Terima kasih dan salam Donghua.